Kalau kau bilang Al-Quran tidak cocok untuk ngatur Indonesia, kamu sama dengan bilang Allah tidak cocok jadi Tuhan di Indonesia. Kafir kamu. Siapa yang berani membantah dalil-dalil ini tadi? Siapa? Paling besok bikin medsos dengan cara kampungan, lalu memfitnah Mahfud anti-Islam gitu. Nggak bisa, justru saya ini Islam, makanya saya membela orang Islam yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Ada pernyataan seorang ustadz yang ini ngeri-ngeri, ya sedap ini kemudian kita mendengarnya. Sepertinya dia adalah pengusung khilafah yang kemudian teriak-teriak ya terkait dengan sistem di negara ini yang menurutnya sudah kufur. Bahkan menurutnya ya siapapun yang menentang sistem ya syariat yang dia tawarkan itu menjadi kufur. Bahkan dia dengan mudah dan gampangnya menyesatkan orang ya. Dia juga menyebut bahwa sepertinya ada ya sebuah upaya sistematis yang masif ya untuk kemudian ya mendorong sebuah sistem ya di luar daripada syariat Islam ini. Dan inilah yang terus mereka propagandakan kepada umat Islam. Untuk lebih jelasnya kita akan coba simak ya bagaimana pandangan daripada ustadz ini yang menurut kita ini telah menggiring opini umat Islam ya, dan ini bisa menyesatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kau bilang Al-Quran tidak cocok untuk ngatur Indonesia, kamu sama dengan bilang Allah tidak cocok jadi Tuhan di Indonesia. Kafir kamu. Serius ya persoalannya. Kalau kau bilang ini Indonesia bukan negara Islam, maka tidak cocok dengan syariat Islam. Artinya apa? Kamu menginginkan ini Indonesia jadi negeri kufur. Ya, silahkan murtad, silahkan kafir, silahkan jinas, silahkan mabok, silahkan LGBT. Kalau tidak syariat Islam segera tegak, ini di Indonesia gerakannya masif ini. Aduh, bisanya pakai wani atau nyebutkan tercocok diatur ku syariat Islam. Sarua jeung nyebut Gusti Allah teu cocok jadi Tuhan di Indonesia, teu cocok. Sama dengan itu. Siapa yang bisa membantah? Orang ini sudah kafir. Siapa yang berani bantah? Saya bertanggung jawab dengan dalil. Siapa yang mengatakan syariat Islam tidak cocok di Indonesia, artinya sama dengan Allah tidak cocok jadi Tuhan di Indonesia, orang ini sudah kufur. Siapa yang berani bantah? Saya berani. Tanggung jawab dengan pernyataan. Saya katakan Anda itu kan sedikit. Kalau ditantang untuk berdebat ya, tidak ada yang mau. Cobalah saya tantang nih. Habis saya ngomong gini, siapa yang berani membantah dalil-dalil ini tadi? Siapa? Paling besok bikin medsos dengan cara kampungan, lalu memfitnah Mahfud anti-Islam gitu. Nggak bisa, justru saya ini Islam, makanya saya membela orang Islam yang banyak. Tidak ada sistem pemerintahan di dalam Islam itu. Sistemnya bebas berdasar pilihan sendiri, sehingga negara kita, negara Republik Indonesia ini, sistem pemerintahannya sudah sesuai dengan Islam. Karena Islam tidak mengajarkan sistem. Coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekannya. Tapi percayalah, itu tidak ada sistem itu. Sistem itu bebas. Tidak ada yang dicontohkan oleh Al-Quran, tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi. Oke? Negara khilafah itu. Lalu ada yang begini, Bang Karni, ada Pak Mahfud, Nabi itu kan mendirikan negara juga. Itu contohnya. Tidak bisa kita mendirikan negara seperti Nabi. Tidak bisa. Karena sekarang tidak ada Nabi lagi. Coba, Nabi itu mempunyai 3 kekuasaan. Legislatif, eksekutif, yudikatif itu ada di tangan Nabi. Nabi yang membuat hukum karena dia mendapat wahyu dari Allah. Kalau sekarang siapa membuat hukum? Tidak ada Nabi. Ya kan? Tidak ada lembaga yudikatif zaman Nabi. Tidak ada pemilu di zaman Nabi. Tidak ada menteri di zaman Nabi. Nabi pegang legislatif, eksekutif, yudikatif. Apakah kita akan ikut negara seperti itu? Pasti dilarang oleh Nabi juga, karena tidak ada Nabi. Maka cara membuat hukum itu di zaman sesudah tidak ada Nabi macam-macam. Ada yang pakai Darun Nadwa, Dewan Perwakilan Rakyat seperti kita.
seperti Mesir, Maroko. Ada yang pakai Darul Ifta. Darul Ifta itu artinya fatwa ulama. Ada yang pakai pemilu pemerintahnya, ada yang sistem presidensial, ada sistem parlementer. Beda-beda dan itu benar semua. Tidak yang salah. Oleh sebab itu jangan nyalah-nyalahkan bahwa wah, yang di Indonesia itu kafir, tidak ikut, saya tidak bisa. Kalau ada, datang ke saya atau saya diundang bertaruh kalau ketemu, ada. Tidak ada. Jadi Indonesia itu sebagai sebuah produk ijtihad sesuai dengan kebutuhan waktu dan zaman yang ditetapkan oleh para ulama bersama para pendiri negara, memilih negara inklusif, negara Pancasila, itu sudah benar. Tidak ada yang bertentangan dengan syariah. Oleh sebab itu jangan mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda pilihan cara bernegara. Yang penting bagi Islam khilafah itu harus ada, tetapi sistemnya bebas. Yang terpenting maqasidus syar'i. Apa maqasidus syar'i? Maksud diturunkannya ajaran tentang khilafah itu apa? Membangun keadilan, kemaslahatan umat, memilih pemimpin yang jujur, menegakkan hukum. Nah itulah maksudnya. Bukan lalu sistemnya harus ini harus, tidak ada itu. Kalau ada saya mau ikut karena saya orang Islam, wajib kalau memang ada menurut saya. Kalau kita simak ya pernyataan daripada Ustadz ini kemudian betul-betul yang membuat kita geleng-geleng kepala ya. Yang jelas bahwa kelompok-kelompok ini adalah kelompok pengusung khilafah yang terus-menerus dia perjuangkan. Sekalipun kita tahu bahwa kelompok yang selama ini getol yakni Hizbut Tahrir Indonesia itu sudah dibubarkan ya secara formal. Tetapi ya kader-kader mereka itu tak pernah berhenti untuk kemudian mengkampanyekan dia punya ideologi. Dan ya pandangan daripada Ustaz tadi ini itu kemudian disusul oleh pernyataan Pak Mahfud MD dengan sangat lantang juga. Pak Mahfud MD itu kemudian memberikan penjelasan secara utuh tentang konsep negara dalam Islam ya, bagaimana dia menyampaikan ya bahwa ya tidak ada satu sistem model ya dalam Islam ya, sehingga model negara-negara manapun selama tujuan syariat itu berjalan maka itulah ya negara Islam. Apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi ini memang membuat kita kemudian tercengang. Bagaimana dia mengatakan bahwa kalau ada orang yang menentang syariat Islam maka dia adalah orang yang kufur. Siapa yang mengatakan bahwa syariat Islam tidak cocok di Indonesia berarti menentang Tuhan? Pertanyaannya, adakah orang Indonesia yang kemudian menentang syariat? Tidak ada. Adakah orang Indonesia, orang Islam yang kemudian menentang syariat Islam? Tidak ada. Buktinya di Indonesia umat Islam bebas menjalankan agamanya, bebas mendirikan masjid ya, bebas mendirikan pesantren. Ada Kementerian Agama yang mengurusi kepentingan umat Islam berhaji ya, ada pengadilan agama yang mengurusi urusan perkawinan sesama umat Islam, wasiat, infak, sedekah dan sebagainya, dan banyak lagi ya produk perundang-undangan yang mengakomodir, yang mengayomi kepentingan umat Islam. Apakah itu bisa dikatakan bahwa ya negara ini ya menolak syariat Islam? Nah inilah framing-framing, narasi-narasi yang selalu dibangun oleh mereka-mereka yang pengusung khilafah ya, pengusung ideologi khilafah ini. Sampai hari ini cara pandang mereka itu soal negara betul-betul tak pernah selesai ya. Dia belum bisa move on, memahami seutuhnya tentang konsep negara dalam konteks Indonesia ya, sehingga dia belum bisa membedakan problem ideologis ya dan mana problem politik. Hari ini mereka terus menggiring bahwa persoalan keislaman di Indonesia ini adalah problem ideologis ya. Dia terus berusaha mempengaruhi publik Indonesia ya bahwa ini adalah problem ideologis yang harus terus diperjuangkan dalam sebuah sistem. Padahal mereka sebenarnya sedang mempersiapkan sebuah agenda politik untuk kemudian ya membangun sistem politik ya Islamnya yang menurutnya. Nah inilah kemudian kita harus cerdas ya untuk kemudian mempelajari sejarah bagaimana Islam di Indonesia masuk dan bagaimana dinamikanya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa para ulama-ulama kita dulu itu sudah menyepakati sistem negara ini, sistem negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai falsafah dan konstitusi negara. Dan itu tidak sama sekali ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, justru ya filosofi bernegara kita itu sudah menjunjung tinggi ya hukum-hukum dan syariat-syariat Islam. Oleh karena itu kita tidak boleh terpengaruh, kita tidak boleh tergiring oleh opini-opini yang ya digembar-gemborkan oleh mereka-mereka yang selalu mengusung konsep khilafah sistem politik Islam
yang hanya akan menciptakan keterbelahan umat, yang hanya akan menciptakan suasana kehidupan berbangsa dan bernegara ini kemudian menjadi tidak nyaman di tengah keragaman yang suku, agama dan kepercayaan yang ada di bumi Nusantara ini. Kita harus lawan segala bentuk-bentuk propaganda yang hendak mengganggu eksistensi ideologi negara kita yang sudah sejalan dengan syariat Islam ini. Semoga kita semua sadar dan bisa memilah dan memilih mana kelompok-kelompok Islam yang bisa dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan mana yang harus dihindari. Semoga kita semua tercerahkan dan tetap setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.